Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang diare. Ya, langsung saja. Nah, definisi dari diare itu sendiri adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar sampai lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi feses yang cair. Nah, untuk melihat jenis dari diare itu juga bisa kita lihat dari jumlah volume feses, kemudian bisa dilihat apakah di feses itu ada darah, ada mukus atau lendir, kemudian kita bisa lihat dari baunya gitu. Sistem pencernaan manusia. Oke, kita lanjut saja. Ini mengapa orang bisa diare? Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan orang diare, seperti adanya infeksi, kemudian ada makanan yang terkontaminasi, kemudian masalah psikologis, dan adanya malabsorpsi karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, ini salah satu contoh ya, malabsorpsi karbohidrat. Seperti misalnya anak-anak yang minum susu. Nah, susu itu kan misalkan ada kandungan laktosanya. Nah, itu sulit diabsorpsi. Nah, karena sulitnya diabsorpsi, maka dia akan meningkatkan tekanan osmotik. Kenapa? Karena dia banyak menumpuk di usus sehingga meningkatkan tekanan osmotik. Nah, dengan adanya tekanan osmotik ini yang meningkat, maka akan mengakibatkan pergeseran air dan elektrolit ke usus. Jadi karena tekanan osmotiknya tinggi, sehingga kan otomatis nih air itu kan banyak yang berpindah ke lumen usus. Nah, ini air elektrolit yang banyak di usus sehingga akan menyebabkan konsistensi dari feses itu kan makin encer ya, jadi makin cair sehingga menyebabkan diare. Nah, ini untuk detailnya kita akan bahas selanjutnya ya. Oke, lanjut. Etiologi dari diare. Jadi etiologi ada yang secara langsung. Apa saja itu? Yang pertama ada karena infeksi. Nah, bisa infeksi virus, kemudian infeksi bakteri, misalkan bakterinya Shigella, Salmonella, E. coli. Nah, kemudian adanya parasit. Kemudian etiologi secara langsung dari makanan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada malabsorpsi makanan, kemudian intoksikan, jadi ada yang terkontaminasi, dan juga karena alergi makanan. Kemudian yang masalah psikologis. Nah, ini juga karena masalah psikologis akan menyebabkan secara langsung terjadinya diare. Nah, untuk etiologi secara tidak langsung itu adalah malnutrisi. Jadi karena adanya malnutrisi. Kemudian ada hygiene dan sanitasi. Jadi orang-orang yang memang kalau makan itu tidak cuci tangan, otomatis kan secara tidak langsung dia akan menyebabkan terjadinya diare. Karena kan kalau misalkan tidak cuci tangan, berarti kan kemungkinan bakteri, kemudian kotoran, terus adanya intoksikan itu kan semakin tinggi. Sehingga ini adalah hal-hal secara tidak langsung yang bisa menyebabkan diare, seperti itu. Nah, ini untuk epidemiologi diare, saya ambil salah satunya, yaitu prevalensi diare pada balita, dari balita, karena balita itu adalah yang paling sering atau yang paling rentan mengalami diare. Nah, di sini di Indonesia dari tahun 2013 ke 2018 di sini dari 2,4 sampai ke 2,4% sampai ke 11%. Jadi peningkatannya lumayan tinggi. Nah, sedangkan di provinsi kita sendiri di sini dari 4% ke 14%. Jadi naik 10%. Jadi bisa kita bilang untuk prevalensi diare ini cukup tinggi. Jadi memang kebanyakan kita di Indonesia itu memang diare ini sudah menjadi hal yang biasa gitu, tapi memang tidak boleh kita sepelekan. Jadi harus kita perhatikan baik-baik untuk bagaimana caranya memahami dan mengetahui cara pencegahannya. Oke, lanjut untuk faktor risiko seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk
karakteristik individu memang yang paling tinggi adalah usia 6-11 bulan. Ya, di bawah 24 bulan. Karena itu belum terbentuknya kekebalan alami dari anak itu. Nah, faktor resiko yang kedua adalah karena faktor perilaku pencegahan. Jadi tidak ada kesadaran cuci tangan sebelum makan, mencuci peralatan makan sebelum digunakan. Jadi misalnya ya udahlah nggak usah dicuci, ya udah dipakai aja gitu. Misalkan nanti juga kotor. Nah, itu juga hal-hal yang menjadi faktor resiko yang menyebabkan diare. Kemudian faktor lingkungan. Nah, ini juga sangat beresiko ya. Misalkan kepadatan penduduk, kemudian ketersediaan sarana air bersih. Nah, jadi otomatis orang-orang yang kepadatan penduduknya tinggi, resiko terjadinya diare juga tinggi. Karena kan otomatis untuk masalah kebersihannya juga sangat rendah, dan kualitas air bersihnya juga sangat berpengaruh. Jadi orang-orang yang di daerah pemukiman yang kualitas airnya tidak baik, nah otomatis resiko terjadinya diare tentunya akan semakin meningkat. Ini untuk klasifikasi diare itu ada berdasarkan durasinya, yaitu ada yang akut, kemudian yang kronis. Ini untuk yang kronis itu bisa dibilang lebih dari 14 hari ya, dan sedangkan yang kronis itu lebih dari 14 hari, dan yang akut itu adalah yang kurang dari 14 hari. Oke, yang kedua berdasarkan patofisiologi atau mekanisme klinis. Nah, ini berdasarkan dari bagaimana perjalanan si diare ini. Jadi bisa dibedakan secara patofisnya, yaitu ada diare osmotik, kemudian diare sekretori, dan diare eksudatif. Di sini juga ada dikatakan diare motilitas, yaitu karena peningkatan peristaltik usus. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Patofisiologi dari setiap macam diare yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada diare osmotik, eksudatif, dan sekretori. Sekarang yang pertama kita bahas diare osmotik. Nah, diare osmotik ini adalah diare yang disebabkan karena sejumlah bahan makanan yang tidak dapat diabsorpsi. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya di awal, itu salah satunya karena malabsorpsi karbohidrat misalnya. Nah, itu kan karena sulit diabsorpsi. Nah, sulit diabsorpsi dalam lumen usus sehingga terjadi hiperosmolaritas. Jadi ada peningkatan osmolaritas. Nah, ini akan menyebabkan perpindahan cairan dari plasma ke dalam lumen. Jadi dari pembuluh darah di sekitar usus itu, H2O-nya atau cairannya itu akan berpindah ke dalam lumen usus. Seperti itu. Nah, ini jadi secara singkatnya nih, diare osmotik itu adalah keadaan di mana ada yang menarik air ke lumen. Jadi diare osmotik itu karena ada yang menarik air ke lumen. Siapa yang menarik air ke lumen? Itu adalah makanan-makanan yang sulit diabsorpsi. Salah satunya tadi, contoh yang tadi adalah laktosa, kemudian sorbitol, fruktosa, garam magnesium. Nah, garam magnesium itu kan ada di obat-obatan. Nah, salah satunya adalah antasida. Nah, antasida ini kan obat GERD. Nah, kemudian ada obat-obat laksatif itu untuk pasien-pasien konstipasi. Nah, kemudian nih PEG. Nah, biasanya PEG ini digunakan untuk pasien-pasien yang akan melakukan kolonoskopi. Nah, apa yang terjadi jika makanan-makanan ini nih misalkan masuk kemudian sulit diabsorpsi? Dia akan menumpuk di usus. Jadi lama-lama dia akan menumpuk di usus, dan kemudian dia akan meningkatkan osmolaritas lumen usus. Apa itu osmolaritas? Jadi osmolaritas itu dia cenderung akan memindahkan air ke tempat tersebut. Jadi dia akan seneng nih, air tertarik ke lumen. Jadi air tertarik ke lumen usus tuh dia akan cenderung ke lumen usus. Jadi dia akan tertarik ke lumen usus. Nah, karena air ini banyak yang tertarik ke lumen usus sehingga menyebabkan konsistensi dari feses itu akan
cair. Nah, karena konsistensi dari feses cair, volumenya banyak, nah itu yang akan menyebabkan terjadinya diare osmotik. Misalkan ini adalah usus, kemudian ini ada pembuluh darah di sekitar usus, ya kita anggap kayak gitu ya. Nah, misalnya di lambung nih mengeluarkan 250 mili menuju ke usus, ternyata kita tuh makan PEG. Nah, jadi konsentrasi PEG di 250 mili ini adalah 600 milimol per liter. Nah, itu di dalam lumen usus. Sedangkan di pembuluh darah nih di sini itu kadar PEG itu sangat rendah, bahkan tidak ada PEG. Nah, otomatis kan harusnya nih kan si PEG ini pindah ke sini dong, ya kan? Harusnya diabsorpsi dong, ya. Harusnya diabsorpsi. Tapi karena susah diabsorpsi nih, karena sulit diabsorpsi, nah, apa yang akan terjadi? Otomatis H2O di pembuluh darah ini kan berpindah ke sini, terjadinya osmosis. Apa itu osmosis? Jadi osmosis itu adalah keadaan dimana terjadi perpindahan secara pasif air yang dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi di sini kan konsentrasi zat pelarutnya airnya itu kan rendah, sedangkan zat terlarutnya itu PEG itu zat pelarutnya tinggi. Kemudian di sini zat pelarutnya itu air itu kan tinggi nih, air kan di pembuluh darah banyak. Kemudian zat pelarutnya PEG itu rendah, bahkan di sini tuh nggak ada PEG. Nah, sehingga ini zat pelarut yang lebih tinggi akan cenderung memindahkan cairan ke zat pelarut yang lebih rendah, ya kan? Dia pindah terus ke sini airnya. Nah, sampai kapan ini pindah? Sampai konsentrasi zat terlarut nih PEG di sini sama PEG di sini tuh sama. Tapi kan posisinya ini nggak bisa sama karena dia nggak bisa diabsorpsi, nggak bisa ke sini, gitu. Karena nggak bisa ke sini, otomatis kan ini pindah terus, otomatis volume dari feses kita ini semakin banyak. Makin lama makin numpuk, makin banyak makin numpuk. Nah, kalau numpuk di usus dia akan meningkatkan osmolitas, benar. Dan numpuk di usus dia akan meningkatkan ini osmosis terus, osmosis gitu. Jadi volume dari feses kita itu semakin banyak. Kemudian dia akan setelah usus kan dia melewati kolon, ya kan? Nah, untungnya nih karena kita punya kolon, dia bisa direabsorpsi. Jadi ini diserap lagi nih sama si kolon, diserap. Tapi karena volumenya sudah terlalu banyak, tapi kan kolon kita punya kerja yang maksimal juga gitu. Jadi dia maksimalnya ya bisa misalkan setengahnya dari ini, otomatis itu sudah tetap bisa dikatakan diare. Cuma untungnya kita tetap punya kolon, setidaknya kita nggak ngeluarin sampai 1 liter nih, 1000 mili gitu. Karena kalau tidak salah dikatakan diare itu volume feses itu kalau kurang dari sama dengan 200 mili atau yang setara dengan 200 gram gitu. Oke, lanjut kita ke diare sekretori. Nah, diare sekretori itu biasanya disebabkan oleh gangguan transport elektrolit akibat peningkatan produksi dan sekresi air dan elektrolit, namun kemampuan absorpsi usus menurun. Penyebabnya adalah toksin bakteri seperti toksin kolera atau E. coli. Nah, karena ada toksin kolera, nah si kolera ini nih penyebabnya sehingga adanya gangguan transport elektrolit yang menyebabkan peningkatan produksi dan sekresi air dan elektrolit. Jadi produksi airnya itu makin meningkat. Terus imbal baliknya absorpsi usus tuh menurun. Jadi harusnya kan kalau udah transportnya banyak, otomatis harusnya kan absorpsinya juga banyak biar balance. Tapi posisinya ini transport sekresi air dan elektrolitnya meningkat, tapi absorpsi ususnya menurun gitu. Sehingga sama kayak tadi, otomatis feses akan semakin cair. Baik, ini kita masuk ke mekanisme kerja toksin kolera. Nah, salah satu penyebab diare sekretori itu adalah karena
bakteri Vibrio cholera. Nah, Vibrio cholera ini kalau misalkan masuk ke dalam mulut kita, dia kan melewati gastrin. Nah, otomatis dia mati dong, karena di sana kan ada asam, kemudian ada pepsin. Nah, tapi ternyata ada beberapa Vibrio cholera ini yang lolos ke duodenum atau ke usus halus. Nah, jadinya karena dia ini si usus halus ini bersifat basah, sehingga Vibrio cholera ini akan kemungkinan berkolonisasi di epitel usus. Nah, dia akan mengikatkan dirinya dengan reseptor gangliosit. Nah, kalau dia sudah mengikatkan diri nih, dia akan mengaktifasi endositosin A1 dan endositosin A2, terutama yang endositosin A1. Nah, kalau dia sudah mengaktifasi ini nih, nah, dia akan meningkatkan adenilat siklase. Nah, dia akan meningkatkan aktivitas adenilat siklase yang mengakibatkan peningkatan CAMP atau adenosin monofosfat siklik. Kemudian apa yang akan terjadi? Otomatis dia dengan peningkatan CAMP ini dia akan mengurangi atau menghambat absorpsi dari NaCl atau sodium klorida. Nah, jadi dia udah menghambat absorpsi NaCl, tapi dia itu malah meningkatkan sekresi Cl-min. Kemudian dia meningkatkan sekresi natrium, kemudian dia juga meningkatkan sekresi bikarbonat. Sehingga itu yang menyebabkan, karena gangguan elektrolit ini yang tidak sesuai, jadi sekresinya meningkat tapi absorpsinya dihambat. Nah, sehingga terjadinya penumpukan cairan di dalam usus, sehingga terjadinya diare seperti itu. Lanjut ke diare eksudatif. Jadi diare eksudatif itu adalah diare yang terjadi akibat proses inflamasi. Jadi diare eksudatif ini juga biasa dikatakan dengan diare inflamatorik. Nah, bedanya tadi, kalau yang osmotik itu adalah karena dia tidak bisa mengabsorpsi, kemudian yang sekretori karena dia ada gangguan elektrolit. Nah, sedangkan yang eksudatif ini karena dia adanya inflamasi, sehingga menyebabkan kerusakan mukosa baik usus halus maupun usus besar. Oke, ini misalkan, jadi diare inflamatorik atau eksudatif ini dia akan menyebabkan kerusakan mukosa usus. Jadi fokusnya adalah karena dia merusak mukosa usus. Kenapa dia merusak mukosa usus? Karena dia adanya inflamasi. Jadi inflamasi dia akan merusak mukosa usus. Gitu. Jadi mukosa usus ini rusak karena ada mediator inflamasi dan adanya prostaglandin ini. Gitu. Sehingga terjadi eksudasi air dan elektrolit. Nah, karena adanya kerusakan mukosa usus ini juga bisa memproduksi mukus yang meningkat. Jadi karena ini kan mukosa ususnya rusak, jadi produksi mukusnya jadi sangat tinggi, gitu. Makanya di sini ditandai dengan banyaknya di feses itu banyak sekali sel darah putih. Itu adalah salah satu contoh khas diare eksudatif atau diare inflamatori. Kemudian adanya gangguan absorpsi atau dengan gangguannya absorpsi ini sehingga terjadinya hiperperistaltik seperti itu. Nah, ini kita bisa identifikasi diare eksudatif ini dari fesesnya ya. Jadi fesesnya itu ada pusnya, kemudian ada darahnya, kemudian ada lendirnya. Terus terjadi di pasiennya terjadi tenesmus sehingga ada nyeri dan demam. Ini salah satu diare yang disebabkan misalkan karena Shigella, Salmonella, itu adalah diare eksudatif atau inflamatorik seperti itu. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.